Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya? Baik, Ustaz. Ada yang belum makan di sini? Ada. Jadi kan Bapak ingin menegaskan kepada anak-anak Bapak, alangkah baiknya sebelum kita memasuki dalam pelajaran itu pertama kali kita sarapan terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini ataupun ketika memasuki pelajaran itu semangat dalam belajar. Sudah paham semuanya? Paham, Ustaz. Baik, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ustaz. Baik, jadi kita hari ini akan belajar tentang rumus bahasa Arab. Ada yang sudah paham tentang rumus bahasa Arab di sini? Belum. Jadi di dalam rumus bahasa Arab ini ada namanya huruf yang bisa dirubah, ada juga huruf yang tidak bisa dirubah. Jadi nanti kita akan jelaskan mana huruf yang bisa dirubah ataupun mana huruf yang tidak bisa dirubah. Adapun huruf yang bisa disambung ataupun huruf yang tidak bisa disambung. Baik, kita akan memasuki dalam pelajaran yang pertama, yaitu tentang huruf yang bisa disambung. Huruf yang dapat disambung. Jadi sebelum kita memasuki dalam pelajaran, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semua, apakah ada yang belum bisa menghafal huruf hijaiyah di sini? Tidak. Ada yang belum ngerti huruf hijaiyah itu apa? Jadi huruf hijaiyah ini adalah huruf yang biasa kita ngobrol dalam bahasa Arab. Misalkan alif, ba, ta, sa, itu adalah huruf hijaiyah. Baik, sekarang kita akan menjelaskan yang pertama tentang huruf yang bisa disambung. Jadi di dalam bahasa Arab ini ada beberapa huruf yang bisa disambung. Yang pertama itu adalah ba, sa, terus jim, ha, kha, sin, shin, sad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, hamzah dan ya. Itu adalah salah satu huruf yang bisa disambung, ya. Baik, kita akan memberikan contoh yang pertama, itu adalah shad. Jadi ini shad. Jadi ini adalah bentuk huruf shad. Dan apabila kita menyambung misalkan dalam satu kalimat menggunakan huruf shad, yaitu sholihun. Jadi cara tulisnya tuh cara menulis huruf sholihunnya itu macam ini. Ulang. Kita kasih contoh yang pertama yaitu shad, tadi kan sholihun.
Pen. Nah, berarti ini adalah huruf yang pertama, yaitu shad. Adapun kalau misalkan kita mau kasih contoh lain, misalkan dzal. Nah, jadi kan ini huruf zal dan kita kasih sebuah kalimat yaitu berarti ini jadinya yaitu zahaba. Sudah paham semuanya? Insyaallah paham. Ya, ini adalah huruf yang bisa disambung. Nah, baik, kita selanjutnya kita akan memasuki. Oh iya, ada yang lupa. Ya, Bila menggunakan tulisan tangan, tuh ini di sini ya. Berarti masih di huruf yang bisa disambung tadi. Misalkan kita menggunakan huruf sin. Huruf sin. Kita buat ke dalam satu contoh kalimat. Misalkan saling. Maka ini adalah huruf yang pertama, huruf yang bisa kita sambung dan digunakan pada awal kalimat. Sudah paham semuanya kan? paham. Baik, selanjutnya kita memasuki dalam huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu terbagi ke dalam dua. Ini kita jelaskan yang pertama huruf hamzah yang fathah ya. Jadi definisi huruf hamzah fathah ini itu adalah hamzah yang merupakan bagian asli dari kata itu sendiri. Jadi contoh hamzah fathah ini. Kita buat satu kalimat. Jadi hamzah al-qat'i ini digunakan pada awal kalimat. Dan adapun bisa juga digunakan pada pertengahan kalimat. Contohnya misalkan ra'im. Jadi kan ini amrun kita gunakan hamzahnya di awal kalimat kan. Jadi kalau misalkan kita membuat satu kalimat dengan ra'im, jadi dia terletak pada pertengahan kalimat. Beginilah. Jadi ini yang dinamakan dengan hamzah al-qat'i. Dan adapun contoh yang berikutnya hamzah yang digunakan pada akhir kalimat. Jadi ini kan tadi pada awal kalimat. Jadi contoh kalimat hamzah pada awal. Dan ini contoh kalimat pada pertengahan kalimat. Contoh hamzah pada pertengahan. Sekarang kita akan membuat contoh hamzah pada akhir kalimat, yaitu dengan menggunakan qara'a.
Berarti ini adalah contoh hamzah khotai yang digunakan pada akhir kalimat. Sudah paham semuanya? Paham. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kepada hamzah wasli. Hamzah wasli yang kedua, yaitu hamzah yang hanya menulis alif yang terletak di awal kata saja. Wajib dibaca di awal kata dan boleh tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Misalkan contoh kalimatnya al-kitabu. Ya, contohnya kalimat al. Nah, ini adalah contoh hamzah al-wasli yang digunakan pada awal kalimat. Terus contoh yang kedua yang digunakan di tengah kalimat. Hamzah yang digunakan di tengah kalimat, terus hamzah tersebut tidak dibaca. Jadi contohnya misalkan ini contohnya adalah di tengah kalimat. Nah, ini adalah hamzahnya yang tidak dibaca. Qara'tul al-kitabu. Sudah paham semuanya? Paham. Kan jadi panggil yang apa tuh? Baik, Bapak akan memanggilkan satu orang untuk memberikan contoh tentang huruf yang bisa disambung. Coba Bapak panggil Abdul Halim. Coba berikan satu contoh huruf yang bisa disambung. Huruf yang bisa disambung, Pak. Iya, iya betul. Huruf za. Ya, huruf za. Huruf za. Jadi kalau disambung ya habu. Ya, berarti sudah paham? Sudah paham, insyaallah. Ya. Silakan dulu. Berarti inilah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai perumusan bahasa Arab tentang huruf yang bisa disambung, adapun huruf yang tak bisa disambung. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semuanya ya? Paham. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan doa penutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baik, jadi hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang paham tentang perumusan bahasa Arab, bisa ditanyakan langsung
kesibukan ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan hari ini ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf.